Dalamati. Sambung rasa. Mengapa harus takut pada matahari? Kepalkan tangan dan alam setiap panasnya. Kenapa harus takut pada malam hari? Nyalakan api dalam hati, usiri segala keramnya. Terima kasih para penonton Dama TV yang kami muliakan di daerah mana saja. Salam untuk Tuban, Lamongan, Kediri, Pare, Trenggalek, Tulungagung, Blitar, dan Malang Raya. Sudah barang tentu hari ini kita berada di dalam suatu tempat yang lain, di pelosok masuk ke perkampungan, tapi di tengah kota besar, di kota Malang, tepatnya di desa Sukoharjo, Kelurahan Sukoharjo, Kecamatan Klojen, Kota Malang. Sedikit kira-kira berapa meter aja dari Pasar Gede. Dan kita berada di tengah anak-anak kita yang ganteng-ganteng dan cantik-cantik, karena dalam ini memang kita memperingati Hari Anak-anak Nasional. Siapa yang mencintai anak-anak kalau tidak kita semuanya? Dan kita sekarang berada di dalam suatu rumah. Rumah ini penuh dengan buku-buku. Mereka menamakan rumah ini adalah Gria Baca. Gria adalah rumah, baca adalah membaca. Rumah yang khusus diperuntukkan untuk anak-anak. Nah, bicara tentang anak-anak, siapa yang tidak gembira? Manusia di dunia ini apabila ada anak yang lahir di muka bumi, semua mesti tertawa menyambut dengan gembira. Dan anak itu gembira. Hanya orang tua yang mungkin jiwanya lain saja yang tidak senang melihat anak-anak. Dan jangankan manusia, semua kehidupan yang masih kecil, dia butuh gembira. Tidak percaya anak-anak? Inilah sekarang kita persembahkan suatu tarian dari anak-anak, tapi bukan anak-anak manusia. Adalah yang menggambarkan gembiranya anak-anak kambing kita. Inilah tari cempe. Tepuk tangan untuk tari cempe. Ya. Suatu gambaran tarian binatang yang namanya cempe.
tangan. Ya, inilah anak-anak lucu sekali, anak kambing telah menghibur kita semuanya ya. Nah, para penonton Dhamma TV yang kami muliakan, tidak salah kiranya apabila kita hari ini untuk meluangkan sedikit waktu berbicara tentang anak-anak kita. Di ruang ini penuh tadi sudah kami katakan adalah Griya Baca. Sudah barang tentu kita ingin tahu ada beberapa tokoh muda. Selama ini gambaran masyarakat, mahasiswa yang ada adalah tidak saling gotong royong, bahkan gesekan saja sudah menjadi tawuran. Ternyata banyak juga mahasiswa-mahasiswa yang mencoba meluapkan jiwa-jiwa sosialnya demi kemasyarakatan itu sendiri. Nyatanya berdirinya Griya Baca ini pada umumnya adalah rekan-rekan kami yang lagi kuliah di kota pendidikan di Kota Malang ini. Nah, kita langsung saja bertanya. Di sebelah kanan saya ini adalah Mas Sri Utomo, oleh anak-anak sering dipanggil Om Uut gitu loh ya, Mas Uut. Kita pengen tanya, pertama kali mendirikan Griya Baca ini tujuannya kemana, arahnya apa, dasarnya bagaimana? Pendirian Griya Baca sendiri sebenarnya pendirinya adalah teman-teman dari UIN. Dan tujuan awal untuk Griya Baca adalah untuk memberdayakan anak-anak jalanan dan keluarga kurang mampu. Itu awal tujuan. Dan kita ingin adik-adik yang berada di jalanan bisa merasakan bangku sekolah, bangku pendidikan. Itu tujuan awal kami. Setelah itu kita bergeser, akhirnya kita lebih cenderung untuk kepada anak-anak. Kalau dulu kan kita untuk keluarga miskin, orang tua itu kita bina juga. Tapi karena dari teman-teman juga sibuk dan teman-teman kurang mampu untuk memberdayakan orang tua adik-adik, akhirnya kita memilih kita lebih cenderung ke adik-adik aja, ke anak-anak. Terus kalau maksud, kalau nggak salah ya, ini orang umum di sini mengatakan daerah Comboran ya. Daerah Comboran itu kampungnya sangat padat sekali, dan pada umumnya mereka itu adalah sektor real yang selalu hanya bekerja, dia bisa hidup gitu. Artinya nggak sempat lagi, jarang kesempatan untuk mengusahakan sesuatu dalam dunia yang lain, khususnya budaya pada umumnya. Kenapa Mas Uut memilih daerah yang dekat di daerah Comboran ini? Itu alasannya apa? Kalau alasan sebenarnya dari alasan tempat, kita untuk adik-adik binaan kita itu lebih cenderung berada di Jagalan, itu lebih banyak, Sukun dan Muarto. Jika kita ngambil sekret misalkan di luar Comboran ini, maka kasihan adik-adiknya kalau misalkan mau datang ke kesekretariatan. Itu alasan utama kita di sini. Ya, jadi lebih praktis ya, dan memang praktis. Di kampung yang padat ya. Nah, ini kepada saudara kita sebelah kiri saya ini juga aktivis juga ini, begitu jelita, masih muda, tapi mempunyai waktu dan kesempatan yang sangat banyak untuk anak-anak kita. Ini namanya Mbak Zakiah ya, Mbak Zakiah. Asal dari mana Mbak? Asal dari Jombang. Dari Jombang. Kalau Mas Uut dari mana? Malang. Asli Malang, Arema ya. Ini dari Jombang. Nah, Mbak Akiah ini menyatu dengan rekan-rekan ini, ada perasaan apa selama bergelut berjuang untuk anak-anak ini? Ada perasaan kekeluargaan yang utama. Saya anggap adik-adik di sini, pengurus di sini sebagai keluarga kedua saya setelah keluarga yang ada di rumah. Jadi saya ketika belajar di Malang, saya tidak merasa kesepian karena ada adik-adik di sini. Iya. Jadi kalau di UIN juga ya? Iya. Jurusan Pendidikan Guru Madrasah Ibtidaiyah. Oh ya, tepuk tangan tuh Mbak Akiah kita. Iya. Dan Dinda ini kelihatannya jiwa gurunya sudah ada dan sejak awal mencintai anak-anak. Lah, Mas Uut ini bukunya mestinya kan dibaca antara umur berapa sampai berapa? Kalau untuk buku-buku di sini lebih cenderung untuk sekolah. Jadi mulai dari SD kita beda-bedakan di sini untuk SD di sebelah mana, SMP sebelah mana, SMA sebelah mana. Terus kalau untuk buku-buku cerita itu kita kunci di sana. Ada lemari tersendiri. Karena kita pernah punya buku bacaan untuk adik-adik juga banyak, yang akhirnya ini kan juga digunakan sebagai rumah singgah.
itu banyak yang hilang. Oh, terpaksa dikunci. Jadi kita terpaksa untuk mengunci. Ya, khususnya buku cerita-cerita ya. Buku cerita untuk adik-adik. Ya, lalu selama membimbing mereka untuk memberi kesempatan membaca, pada umumnya mereka itu proaktif apa statis? Maksud saya, dia hanya sekedar membaca dan setelah itu pulang, apa sekali tempo bertanya atau sekali tempo ditanyai mereka itu? Kalau kita, biasanya kita habis maghrib kalau untuk membaca sambil nyantai gitu Pak ya. Biasanya tergantung adik-adiknya. Kalau misalkan ada juga, misalkan dia habis membaca, bahkan belum habis, dia akan tanya, ini artinya apa Mas? Ini artinya apa? Tapi kalau kena adik-adik yang cenderung pendiam, mereka hanya diam aja, habis baca ya udah ditaruh. Tapi kita inisiatif menanyai mereka, apa yang kamu dapat setelah baca ini? Itu ya. Ya. Terus Mbak Kia ini, kendala semua perjuangan itu namanya ini sosial ya. Itu kendala apa yang selama ini kurang pas menurut Mbak Kia ini? Kendala yang pertama itu kan saya masih kuliah, kadang bentrok dengan jadwal kuliah, kemudian masalah transportasi juga kadang-kadang. Kemudian untuk adik-adiknya sendiri, kadang bisa diatur, kadang enggak, seperti itu. Iya gitu. Nah, para penonton Dhamma TV yang kami muliakan, bicara memang anak tak ubahnya bicara masa depan kita. Yang tua ini seharusnya memberi rel supaya anak-anak berjalan sesuai dengan gerbong menuju dalam satu stasiun. Siapa lagi yang terdepan kalau tidak kita yang tua-tua inilah. Apapun, siapapun, ya raja, ya jenderal, ya presiden, ya menteri, ya kiai, ya pastor, ya pendeta, semua pasti lahir dari rahim seorang ibu. Oleh karena itu, tentang anak-anak, kami ingin bertanya kepada seorang ibu, perasaan apa ketika ada di tengah-tengah anak-anak kita? Monggo. Dengan rasa sosialnya yang besar, adik-adik mahasiswa di Malang ini mengusahakan agar adik-adik yang masih balita atau yang tidak mampu ini untuk gemar giat lebih lagi membaca, sehingga mencerdaskan di dalam kehidupannya secara pribadi juga plus kepada negara kami, sehingga nanti tunas-tunas bangsa ini tidak mudah dibohongi, tidak mudah dibujui oleh hal-hal yang menjanjikan seperti sekarang ini. Ya, terima kasih, ada tepuk tangan gitu loh ya. Anak-anak, pesennya ibu, kalau kita pinter, kalau kita rajin membaca, kalau kita banyak belajar, menjadi orang pinter. Kalau menjadi orang pinter cerdas, besok beli apa saja, pengen apa saja, mesti kesampaian. Tidak sampai dibohongi oleh orang lain. Dah, para penonton Dhamma TV yang kami muliakan, jangan kemana-mana, mari bicara tentang anak kita dalam semangat Kiprah Jati. Iya, ayo. Jalani semua dengan apa adanya. Biarlah waktu bicara bahwa takdirnya. Yuk kita lapangkan dada, don't worry. Lupa-lupa-lupa-lupa-lupaina. 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 Lupina. Lupa-lupa-lupa-lupa-lupaina. 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 Lupina. Yang main musik itu adalah mas-mas kita. Dulu adalah juga keluarga besar Gria Baca ini. Tapi karena sudah umur 17 tahun ke atas, sudah supaya baca di luar sini ini untuk anak-anak 17 tahun ke bawah. Dan mereka main musik menghibur kita semuanya. Dan nyatanya sebagai alumnus Gria Baca masih setia untuk berdampingan dengan anak-anak semuanya. Nah, anak-anak, sekarang kita akan bicara secara umum karena
sekarang ini banyak orang tua yang agak lalai untuk bagaimana supaya anak-anaknya itu besok tidak menyusahkan orang tua. Anak-anak tidak boleh disalahkan karena anak-anak ada karena orang tua. Nah, kita minta kepada saudara saya yang selalu ada di Kiprah Jati ini, Bapak Dr. Andes Haji Indarwanto, kami mohon untuk memberi gambaran tentang siapa sih sebenarnya anak-anak di depan kita itu secara umum. Kami persilakan Pak Indarwanto. Pemirsa Dharma TV yang kami muliakan, ketika bicara tentang anak nggih Ki Jati, maka kita bicara tentang masa depan bangsa. Nah, oleh sebab itu anak-anak kita di sini yang dibina oleh Mas Uut ya dan kawan-kawan, ini adalah anak-anak yang tadi disebut oleh Ibu Nuka, harapan bangsa, tunas-tunas bangsa. Nah, secara bijak Mas Uut ini memulai dari baca, dan salah satu perintah bijak yang ada di agama-agama samawi yakni adalah memulai hidup ini dengan membaca. Nah, dengan membaca maka anak-anak bangsa ini akan tahu tentang dunia, dan dengan membaca anak-anak ini juga akan sadar tentang kewajibannya, tentang hak-haknya. Nah, oleh sebab itu sebagai orang tua maka hak anak meskipun tidak dituntut hendaknya diperhatikan dengan bijaksana. Salah satu contoh ini Ki Jati yang menurut kami kurang arif untuk dilakukan oleh orang tua yakni adalah ya, ketika anak-anak kita ini dengan bangga mestinya itu dibonceng, tetapi membonceng orang tuanya. Yakni anak ada di depan sepeda motor, ya orang tuanya yang setiran ada di tengah. Ini mestinya kalau di dalam perlindungan anak dan hak anak, maka mereka anak-anak kita ini ditempatkan di tempat yang lebih aman. Jadi bukan yang ada di depan sebagai tameng dada dari orang tua. Nampaknya ini adalah sepele. Tetapi kalau kita tinjau dari segi anatomi tubuh manusia, maka anak ini sebenarnya dijadikan bemper dari orang tua yang ada di belakangnya. Oleh sebab itu salah satu kearifan yang harus ditanamkan di tengah anak-anak, nah, juga jangan sampai anak-anak minta naik kendaraan bersama orang tuanya itu justru ada di depan. Nah, kemudian kalau nonton, nah ini juga peringatan bagi orang tua, nonton balapan, race misalnya atau grass track atau apa namanya. Nah ini juga jangan sampai anak itu ditaruh di depan karena ini sangat membahayakan. Kita belajar pada orang tua dahulu, kalau anak itu mesti dipanggul ya Pak Jati ya, ya Ki Jati. Nah ini kenapa dipanggul, karena anak lebih diamankan. Jadi ketika kita belajar pada kearifan lokal, maka mestinya juga terbawa sampai ke alam hidup yang modern ini. Oleh sebab itu di dunia ini sebenarnya tidak ada yang sangat modern tanpa kearifan lokal, tetapi tidak ada yang sangat tradisional tanpa sentuhan modernisasi. Nah, di tengah-tengah Griya Baca ini kita bisa menyaksikan semangat yang tadi oleh Ki Jati disebutkan, bahwa anak muda ini mudah-mudahan Pak Penny ya, dan bapak-bapak yang lainnya di Kota Malang ini, termasuk Pak Rendra, kemudian Pak Edi Rumpoko, memperhatikan bahwa ada sisi-sisi pencerahan yang dilakukan oleh anak-anak bangsa yang bernama mahasiswa. Mahasiswa tidak selalu identik dengan kegiatan yang vulgar atau kegiatan yang hanya sekedar mengkritisi pemerintah. Tetapi yang seperti yang dilakukan oleh Mas Utomo ini juga mengkritisi pemerintah. Kenapa? Anak-anak ini yang mestinya mendapatkan hak berpendidikan secara layak, tetapi masih belum disentuh oleh anggaran pendidikan daerah yang ada di Kota Malang yang tercinta. Terima kasih. Terima kasih.
memang kesabaran kita untuk membina, mendidik anak-anak kita supaya cerdas perlu kesabaran dan ketelatenan. Bagaimanapun anak-anak ini tak ubahnya dengan gelas yang masih kosong. Kalau gelas kosong itu akan kita isi air atau minum yang kira-kira tidak ada manfaatnya dan justru malah menambah beban pikiran anak-anak itu karena tidak mengerti apa yang dia minum. Itu orang tua mungkin yang kurang peka terhadap apa yang seharusnya diminum oleh anak-anak ini. Nah, sekarang ini kendalanya memang besar sekali, Mbak Akia. Ini saya mau tanya, sekarang ini di rumah, apalagi di kota yang besar seperti Malang ini, di rumah itu kan sudah 24 jam ya, orang keluarga melihat televisi. Dan anak-anak sudah belum tentu mau nyetel channel manapun cari hiburan dia dapat. Nah, apakah pada waktu itu anak-anak masih bergairah untuk bahwa saya memiliki rumah baca. Oleh karena itu saya tidak lihat TV di rumah, lebih baik saya ke rumah baca. Kira-kira sampai di mana dinamikanya tentang itu? Nah, pada kenyataannya memang TV lebih berpengaruh daripada anak membaca. Wah, bukunya kalau gak ada gambarnya kayaknya nggak asik. Nah, kebanyakan anak-anak lebih mementingkan pengetahuan yang audiovisual. Jadi entah itu video mulai dari televisi, mulai dari video-video yang biasanya dijual di pasar atau di toko-toko, itu anak lebih tertarik daripada membaca buku. Nah, harapan kami di sini merubah pola pikir mereka bahwa membaca itu lebih bermanfaat daripada sekedar menonton televisi. Apalagi sekarang pengaruh televisi banyak ke arah negatifnya daripada ke arah positifnya. Seperti itu. Ya, ini Mbak Uut mencermati sendiri. Jadi apa yang datang ke rumah-rumah kita tentang pendidikan. Bagaimanapun anak-anak itu tergantung apa yang dilihat, apa yang didengar, dan apa yang dirasakan. Kalau yang dilihat adalah pukul-pukulan, jotos-jotosan seperti game-game itu, anak itu jiwanya akan seperti itu. Mungkin itu yang dimaksud Mbak Uut. Nah, Mbak Akia, Mas Uut, ini kalau menurut gambaran saya, orang tuh sekarang di kota itu menggunakan seneng dogem ya, dunia gembira, pertengsing dengan kehidupan orang lain lah. Mas Uut dan adik-adik saya ini masih begitu menekuni akan kemauan supaya anak-anak masyarakat cerdas dan pandai. Bicara tentang pembiayaan, pembiayaannya itu diperoleh dari mana dan kira-kira siapa yang antusias sebagai donatur atau apa gitu ya. Kalau untuk donatur tetap untuk yang per bulan itu lebih banyak dari alumni Gria Baca sendiri. Alumni pengurus yang sudah bekerja, mereka menyempatkan menyisihkan sedikit rezeki mereka untuk kami di sini. Sedangkan kalau untuk kita mengadakan kegiatan, kita lebih cenderung untuk pengajuan proposal ke instansi-instansi terkait. Lalu Gria Baca itu sekarang udah berbentuk LSM, lembaga atau apa gitu? Apa bentuknya? Kita LSM. LSM ya, LSM, judul LSM-nya, topiknya bergerak di bidang Lembaga Pemberdayaan Anak Jalanan dan Keluarga Kurang Mampu. Oh ya, jadi lembaga swadaya masyarakat yang bergerak di bidang swadaya masyarakat, khususnya mencerdaskan pikiran. Dan ini kelihatannya remeh, tapi penting. Andai kata di kampung-kampung seperti yang dihimbau oleh saudara saya Pak Indarwanto tadi itu, ini mungkin akan cepat saja. Prinsip suatu negara. Negara itu akan kuat kalau masyarakatnya juga cerdas dan pandai. Oleh karena itu, tidak berlebih-lebihan kiranya. Syarat untuk cerdas adalah satu, kesehatan itu harus ada. Bagaimana dia bisa sehat kalau teori tentang kesehatan itu keluarga-keluarga tidak memiliki. Sekarang banyak yang ditawarkan kepada kita, minuman dan makanan untuk anak-anak. Sudahkah orang tua-tua itu mencoba untuk melihat sampai di mana kerentanan itu semua? Nah, masih akan kita pecahkan bersama-sama anak-anak. Oleh karena itu anak-anak jangan lupa terus saja dalam semangat Kiprah Jati. Iya. Kami bernyanyi walau perih, bukanlah semua isi hati, mencoba saling mengerti dan mengerti.
Republikku ye. Gitar berbunyi, bunga menari, awan bernyanyi, uye sekali. We are so happy, tinggal di sini, tinggal di sini, Republik Uye. Bagaimana kira-kira kita melihat anak kita itu cerdas atau tidak? Paling tidak bisa kita buktikan pada waktu anak-anak kita bergaul dengan yang lainnya. Atau paling tidak pada waktu anak-anak kita interaktif. Artinya itu gayung bersambut dengan siapa saja yang mungkin akan ditemui oleh mereka. Nah, sekarang akan kita coba di antara anak-anak yang kadang-kadang baca sini, siapa yang bisa nyanyi? Ada yang bisa nyanyi tadi? Gak jadi bisa ya. Ini bisa nyanyi. Ya, nyanyi coba. Namanya siapa namanya? Maulid. Oh, Maulid namanya. Bisa nyanyi Maulid? Yang Maulid bisa nyanyi? Bisa. Ayo coba nyanyi bagaimana Maulid nyanyi lagi. Coba ini. Ayo. 1, 2, 3. Bintang kecil, elam dan biru, matanya Andrea Natasha. Aku ingin Ya. Dan menari jauh tinggi dan pada juga. Ya, Peter. Juara RT sini ya. Pinter, itulah paling tidak. Kelihatannya sepele kelihatannya, tapi suatu saat siapa tahu orang-orang besar pun berangkat dari kesederhanaan dan mungkin justru ada di paling bawah dari sektor sosial itu sendiri. Tetapi apabila sejak awal anak-anak kita latih untuk membuka dada, ceria, bergembira dan merdeka, pasti mereka akan menjadi anak-anak yang berguna dan tidak akan menyusahkan orang tua. Nah, ini Mas Bagio. Mas Bagio ini kan banyak kesana kemari. Nggak bimbing anak-anak yang kecil-kecil aja. Anak-anak yang gagal kecil pun juga dibimbing. Pengalamannya tentang anak-anak Pak Bagio. Terima kasih waktu yang diberikan pada saya. Kepada para pemirsa Dhamma TV yang kami muliakan, saya sangat terharu sekali melihat adik-adik atau ini kadang-kadang masih seusia cucu saya yang di sini berantusias ikut mempelajari atau mempunyai satu keinginan untuk belajar membaca di sini. Banyak membaca itu adalah suatu akan menambah suatu wawasan. Terutama di sini itu di negara kita itu masih sangat sedikit sekali yang memperdulikan masalah nasib daripada anak-anak. Apalagi di sini itu kami melihat tadi itu dari luar sana sangatlah kita terenyuh istilahnya melihat semangat daripada adik Uut dan adik-adik yang ada di sini memberikan suatu pelajaran pada anak-anak yang seusia cucu saya ini. Saya mohon saran aja pada adik Uut, jangan sampai kegiatan ini dikotori sama politik atau pilkada-pilkada yang lain. Mereka itu hanya menginginkan hal-hal yang sesaat. Itu yang pernah kita alami seperti itu. Demikian Pak Jati, matur sembah nuwun. Terima kasih ya, tepuk tangan untuk Pak Bagio. Terima kasih. Dan memang melihat anak-anak sebenarnya seperti melihat dunia. Dunia ini sebenarnya kita biarkan atau tidak, bumi ini akan mengalami satu perubahan. Perubahan dari bentuk satu menuju ke bentuk yang lainnya karena sifat itu sendiri. Tetapi bumi ini juga akan cepat menjadi rusak apabila manusia yang hidup di muka bumi ini semakin arogan dan semakin berlebih-lebihan untuk mengeksploitasi bumi itu sendiri. Nah, biasanya mereka yang mengeksploitasi, mencari harta kekayaan, mencari harta benda yang semaksimal mungkin sampai bumi rusak,
biasanya mereka yang tidak pernah membaca tapi emosinya ada. Oleh karena itu, membaca di sini kami yakin bahwa Mas Uud dan kawan-kawan ini akan membimbing mereka mulai dari apa yang dibutuhkan oleh mereka sendiri. Nah, Mbak Akyah, nih Mbak Sakiah ya, Zakiah ya. Ini umumnya yang belajar di sini tuh laki-laki Pak perempuan? Kebanyakan yang di sini untuk adik-adik yang perempuan. Tapi sebenarnya untuk kami mengumpulkan di sini laki-laki perempuan semuanya bisa belajar. Prosentasenya, perbandingannya? Perbandingannya 60 wanita, 40 laki-laki. Nah, terus sekarang gairah masyarakat lingkungan dengan adanya rumah baca di sini, mereka bersifat proaktif apa karena anaknya sendiri yang cenderung untuk pengen ke sini atau Anda yang proaktif ke sana? Alhamdulillah kalau untuk saat ini orang tua yang lebih proaktif untuk datang ke sini mengantarkan putra-putri mereka untuk belajar di sini. Kalau awal-awal dulu ya kita yang jemput bola, kita nyoba nyari juga untuk menyadarkan dari orang tua, karena kita pernah hanya untuk adik-adik sekolah itu kita pakai surat ancaman. Jika putra atau putrinya tidak sekolah, maka orang tua bisa dipenjarakan. Dulu kita sempat sampai seperti itu. Iya. Jadi sempat ada ancaman kalau putra-putrinya tidak sekolah, orang tua bisa dipenjarakan gitu. Tuh. Maksudnya ancaman ini ancaman dari? Itu kan sudah menjadi artinya pemerintah. Jadi gitu kita berani seperti itu karena ada undang-undang di belakang kita. Kalau misalnya nggak ada undang-undang ya kita nggak berani. Iya, betul. Memang itu alasan yang paling tepat, dan tidak ada suatu negara yang sebenarnya masyarakatnya tidak pengen pandai, itu tidak ada ya. Di negara manapun apabila rakyat sebagai pemilik negara itu pandai, cerdas, negara itu sendiri pasti kuat. Nah, kita kembalikan kepada Mas-mas ini, ada yang bertanya tentang rumah baca, adik-adik, mas-mas atau ibu-ibu, kami persilahkan, monggo. Ada ya, nggih. Ini mumpung ketemu ini, kita jarang sekali ketemu situasi seperti ini. Semoga yang lain-lainnya itu bisa mencontoh kegiatan seperti itu, gitu loh. Saya bangga dan saya tuh merasa terenyuh, kasihan dengan keadaan seperti ini. Mungkin seandainya saya bisa nanti saya usahakan untuk mencari buku-buku yang kiranya nggak terpakai untuk siapa saja. Apa bisa saya sumbangkan untuk Mas ini di sini? Apa diterima? Bisa. Nah, bisa ya. Ya, saya mohon nanti Mas itu bisa membimbing anak-anak ini menuju jalan yang baik, yang benar, sesuai dengan adanya di sini, sesuai dengan cita-cita Mas Uud. Terima kasih, Pak. Terima kasih untuk tangan Ibu ya. Ini anak-anak siapa yang mau tanya? Anak-anak mau minta boleh, mau tanya boleh. Mau minta apa? Ada yang minta? Gak ada mau minta apa-apa? Ya beneran, baik boleh, gak kehilangan apa-apa. Maksud saya mau minta pengen nyanyi. Siapa bisa nyanyi pelangi-pelangi? Siapa? Pelangi-pelangi. Oh bisa lagi nih, bisa nyanyi pelangi-pelangi. Bisa. Ini bisa juga pelangi-pelangi. Ayo coba lagi ya. Telangi. Indahnya. Aduh, Winter. Namanya siapa tadi ya? Maulid. Mbah lali terus jenenge Maulid. Winter Maulid ya. Lah, ini jadi keberanian ini eman-eman kalau nanti anak kita seperti ini tidak kita beri rel yang bagus. Jelas anak ini satu punya keberanian, dua ingatannya gampang dihafal, ketiga kali mempunyai rasa gembira. Gembira itulah modal awal dari anak-anak. Oleh karena itu
orang tua-tua harus berusaha sedapat mungkin anak-anak kita menjadi gembira dan merdeka. Dan saudara-saudara penonton Dhamma TV yang kami muliakan, masih kita bicara tentang anak-anak. Oleh karena itu marilah kita tetap bersemangat dalam Kiprah Jati. Iya. Around in my hometown, they trying to drag me down. They say they want to bring me guilty. He's the king of the beauty. For the life of the fusions of our heart, be acceptable in thy sight. Override. Sepak terjang dan perjuangan mendirikan Gria Baca ini pasti tidak ringan, karena memerlukan satu semangat, kemauan, kesempatan, dan bekerja itu sendiri. Tetapi nyatanya Mas Uut Tri Utomo dan kawan-kawannya dengan penuh cinta kasih mengayomi mereka untuk paling tidak mulai gemar membaca. Oleh karena itu dalam kesempatan terakhir ini kami persilahkan Mas Uut untuk menyampaikan harapan-harapan ataupun cita-cita atau apa yang perlu disampaikan, ditangkap oleh para penonton Dhamma TV. Kami persilakan. Harapan saya lebih cenderung adalah supaya para orang tua lebih mengerti anak-anak mereka. Jangan sekedar istilahnya kita membuat anak yang akhirnya kita menyia-nyiakan mereka. Banyak kejadian adik-adik binaan Gria Baca seperti itu. Mereka hanya seakan-akan dibuat lalu tidak pernah diperhatikan lagi. Jadi tolong untuk para orang tua lebih memperhatikan lagi, karena jiwa mereka ini benar-benar masih rapuh jika kita biarkan di jalanan. Ya, terima kasih. Ini dari Mas Uut, sekarang dari Mbak Zakiah. Ini harapannya apa pada masyarakat dan ini? Ya, harapan saya khususnya untuk para orang tua, khususnya untuk ibu-ibu yang ada di rumah. Saya harap tolong berikan kasih sayang sepenuhnya kepada anak kita. Karena apa? Anak kita suatu saat, meskipun saya belum menikah, saya harap anak-anak dididik dengan pendidikan yang layak, kemudian diajari hal-hal yang baik, perilaku yang baik, agar mereka bermanfaat bagi kehidupan mereka kelak di masa mendatang. Kemudian untuk para pemerintah, saya harap untuk menyekolahkan anak-anak yang kurang mampu dengan memberikan sekolah gratis kepada mereka di sekolah formal. Tidak hanya untuk anak-anak yang kurang mampu, tapi untuk anak-anak yang berada di jalanan khususnya. Terima kasih. Ya, terima kasih ya, tepuk tangan untuk bahagia ya. Ini Pak Dar kami mohon untuk secara umum harapannya apa ini untuk anak-anak kita ini, monggo. Harapan dari kita sebagai salah satu orang tua yakni adalah wajar atau wajib belajar ini benar-benar menjadi kebijakan pemerintah, terutama Pemkot Malang yang konsisten dengan Tribina Cita yang sudah dimulai sejak Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Gotong Royong tahun 1964. Kemudian dilegitimasi atau diberikan pengabsahan oleh Pak Harto ya, untuk menjadi bagian integral dari sebuah kebijakan. Nah, oleh sebab itu anak-anak usia wajib belajar yakni sekolah dasar dan sekolah menengah pertama yang sekarang ini menjadi kelas 9 begitu, maka ini bukan hanya sekedar lipstick, tetapi benar-benar anak-anak ini ya, terutama oleh dinas pendidikan, kemudian oleh kepala-kepala sekolah ya, di mana ada SD, di mana ada SMP,
disitulah mestinya kebijakan dibuat agar anak-anak yang hidup di seputar SMP atau SD tersebut itu tanpa diadakan testing masuk. Karena kalau sudah wajib belajar, maka di sini anak-anak ini secara konstitusional dilindungi hak-haknya. Jadi mereka lah yang berhak atas pendidikan secara sah, kemudian wajar dan tidak dibuat diskriminasi. Oleh sebab itu, sekali lagi kepada kepala sekolah ya, buatlah kelas itu tetap secara alami. Maksudnya di situ ada anak yang sangat cerdas ya Mas Utomo. Kemudian ada anak yang setengah cerdas dan ada anak yang dianggap kurang cerdas. Manakala semua sekolah itu membuat kebijakan seperti itu, maka nanti anak-anak kita yang kecil-kecil semacam ini, yang diasuh di Gria Baca ini, itu bisa menekan egosentrisnya. Jadi egoisme bisa ditekan sehingga rasa guyup kegotong royongan seperti yang ditorehkan, ditapak jejakkan oleh anak-anak yang ada di Gria Baca ini benar-benar bisa terwujud di sekolah yang resmi atau pendidikan formal. Dengan demikian pendidikan formal jangan sampai Ki Jati melahirkan anak-anak yang egois, anak-anak yang cenderung menjadi penyembah kapitalisme, menyembah liberalisme. Dunia pendidikan jangan sampai dikatakan bahwa hanya anak yang pintar dan hanya anak orang-orang kayalah yang berhak atas pendidikan yang layak. Nah, oleh sebab itu jangan bangga para guru jika mendidik anak yang cerdas kemudian keluar dengan nilai yang sangat bagus. Tetapi banggalah mendidik anak yang campuran tadi, yang cerdas, yang setengah cerdas, dan yang kurang cerdas, kemudian keluar semuanya menjadi anak-anak yang lebih cerdas. Inilah berhasilnya pendidikan. Tidak saja cerdas secara intelektual, tetapi anak-anak juga cerdas secara akhlak. Artinya apa? Mereka lebih punya rasa budi pekerti yang luhur. Ya, ini sekarang sudah sampai pada intinya. Anak-anak harus menjadi anak-anak yang budi pekerti luhur. Anak-anak pasti tidak tahu, ini yang harus tahu orang tua. Nah, perkenankanlah saya sedikit menggunakan waktu ini bicara tentang anak-anak kita. Bicara tentang anak-anak, renungkan. Mereka adalah lahir dari rahim ibu dan mereka sebenarnya membawa satu misi yang begitu sangat hebat dan dahsyat. Roh suci ada di dalamnya, sang fajar ada di dalamnya, sang cahaya ada di dalamnya. Kalau sudah cahaya dan roh suci itu dibungkus oleh jasmani, selayaknya lah kita menjadi makhluk yang dimuliakan oleh Tuhan itu sendiri. Tidak justru mengotori bumi dan meribetkan masyarakat satu sama lain. Semuanya itu pasti karena ilmu pengetahuannya. Benar apa yang disampaikan saudara saya Dr. Andes Indarwanto tadi itu, yang selalu tidak pernah pisah dari kegiatan mangkok sambung rasa ini, dan kita bergembira sekali. Oleh karena itu tidak ada terlambatnya apabila kita mulai sekarang dengan peringatan Hari Anak-anak ini. Mari, anggaran belanja nasional pendidikan kita sudah 20%. 20% itu tidak sedikit. Bukan gedongnya yang hura-hura, bukan benderanya yang hura-hura, bukan promosinya yang hura-hura, bukan statusnya yang hura-hura. Tapi berhasilkah pendidikan yang istimewa tadi itu membuat negara ini menjadi istimewa? Artinya beban utang semakin sedikit. Ibu-ibu rumah tangga membeli 9 bahan pokok dengan gampang dan murah. Mau menyalakan lampu, minyaknya pun banyak karena memang kita kaya raya. Kita negara yang kaya, 40% kekayaan dunia di Indonesia. Tetapi anak-anak kita nanti akan cacingan semuanya kalau kita pendidikan kita udah ngawur. Artinya memanage mengelola negara ini sudah semaunya, ambisi nafsu yang tidak pernah dilaras.
dengan dasar-dasar pemikiran yang rasional, logis, serasi, tertata, dan seimbang. Itulah kurang paling tidak. Nah, Pak Budi, ini saya mau tanya ke Pak Budi ini. Pak Budi ini kalau saya lihat akrab dan melihat anak-anak dengan penuh cinta kasih, meskipun tanpa kata. Saya pingin hati yang lembut dari Pak Budi. Kami persilakan. Terima kasih. Pak Yudi, bukan Ya, Pak Budi. Nama saya Pak Yudi. Saya ingin memberikan saran kepada Mas Uut supaya diberi pelajaran anak-anak ini budi pekerti, yaitu terutama Pancasila. Karena kalau sudah menanamkan Pancasila, jelas kita bisa menemui jati diri kita sendiri. Tapi kalau Pancasila ini dilupakan, bagaimana nanti masa depan anak-anak ini kalau sudah lupa dengan jati dirinya sendiri? Terima kasih, gitu aja. Ya, terima kasih. Ini Pak Yudi, anak-anak, Pak Yudi, Mbah Yudi ya, Mbah Yudi memperingatkan kepada kita membaca, melihat apa Garuda Pancasila itu, lambang kita itu penting ya, karena nanti anak-anak inilah yang mungkin menjadi presiden, menjadi menteri, menjadi Pak Jenderal, menjadi Pak Ustadz, menjadi Pak Pastur, menjadi Pak Pendeta, dan lain sebagainya. Oleh karena itu, anak-anak kami sarankan jangan males-males membaca. Mohon kepada orang tua jam-jam tertentu pergi ke sini untuk membaca. Demikian juga alangkah indahnya kalau anak-anak pergi ke balai desa, mesti sangat jauh, khususnya yang ada di desa. Oleh karena itu, apabila setiap RW paling tidak ada satu ruang kecil yang anak-anak rajin membaca, main dakon, kearifan lokal, sambil mendengarkan nyanyian-nyanyian kuno, sejak itulah sebenarnya desa itu sudah menanamkan benih yang baik untuk generasi. Nah, para penonton Dhamma TV yang kami muliakan, terima kasih. Saran-saran Anda tetap kami terima. Dan sekali lagi, jangan bosan-bosan, kita disiarkan setiap jam minggu, setiap jam 19 sore dan Senin pagi. Oleh karena itu, kami sangat terima kasih atas antusias, sumbangsi pikiran, dan surat-surat yang ditujukan kepada kami. Dan pesan kami kepada kita semuanya, anak-anak semuanya, ayo tiap minggu jam 19 malam, jam 7 sore, jangan lupa melihat Kiprah Jati, biar tambah pengalaman, biar tambah pengetahuan. Dan dengan semangat, Yagah, dada terbuka dengan Kiprah Jati. Iya. Yang bertanya, aku ini mau jadi apa? Mau nggak kuliah, udah nggak kerja, tapi ku jawab ini lagu adanya. Tapi jangan kira aku nggak berbuat apa-apa. Aku berkarya dengan yang ku bisa, dan yang penting aku bahagia. Yang penting aku nggak nipu, nggak bikin susah kalian. Yang penting gak terlibat 378.